Gawe kita wong tua ni kalau kita pacak nyago diri, insya Allah budak muda hormat dengan kita. Kalau kita yang tua ni biasa ngacu-acu ngomong dak karuan, budak muda kurang ajar kalau dengan kita. Ya tergantung mak mana kita membawa diri kita. Jadi panjang umur jahat amal, makin tua nyoget joget tunggal. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mari kita manfaatkan sisa-sisa waktu yang ada. Jangan sampai kita sia-siakan, karena waktu sangatlah berharga dalam kehidupan kita. Satu detik berlalu tidak akan pernah balik lagi. Pagi ini pagi Kamis ya. Kamis atau Jumat? Pagi Kamis. Hari Kamis ini akan berlalu. Sampai keluar banyu mata darah kita nangis minta Kamis ni balik lagi, tidak bakalan balik lagi. Uji kita masih ada tat Kamis depan lain sudah seminggu berlalu. Kalau kita nak nyingok kehidupan kita, jingok jarum jam yang ada di tembok itu. Terus dia muter maju ke depan, tidak pernah mundur ke belakang. Saat baterainya lemah, dia bakal berjalan di tempat. Kapan baterainya habis, dia akan berhenti berjalan. Nah itulah kehidupan kita. Terus berjalan, maju. Saat kesehatan sudah mulai berkurang, sudah ada gangguan kesehatan, laksana jam sudah berjalan di tempat jarumnya. Kapan baterainya habis, selesai pula hidup kita, habis batas itulah. Nah kita nih kepengen hidup ini lebih bermakna. Kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur lalu baik pula amalnya. Selalu dia berusaha untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif, sehingga tidak ada waktu yang berlalu begitu saja kecuali diisi dengan amal-amal kebaikan. Makin tua makin merapat ke masjid, makin tua makin merapat ke musola. Makin tua makin merapat ke majelis-majelis taklim. Makin tua makin jago diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama untuk memberi contoh-contoh terbaik buat generasi muda. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia, wong yang panjang umur jahat pula amalnya. Makin tua ngaco dedek. Balik mak budak ke kecil. Kalau bahasa Jermannya nyusu. Ini nyusu, balik mak budak ke, balik mak budak kecil. Jam 7 pagi semayang doha. Iji budak yai mayang apa? Mayang doha. Ya Allah yai baru jam 7 uasa ke Allah bermayang asa. Masya Allah. Ini panjang umur tidak manfaat. Panjang umur dalam keadaan tidak baik. Untuk apa umur panjang kalau tidak diisi dengan amal kebaikan? Bahasa gawe kita wong tua ni kalau kita pacak nyago diri, insya Allah budak muda hormat dengan kita. Kalau kita yang tua ni biasa ngacu-acu ngomong dak karuan, budak muda kurang ajar kalau dengan kita. Ya tergantung mak mana kita membawa diri kita. Jadi panjang umur jahat amal, makin tua nyoget joget tunggal. Karena auzubillahi min dzalik. Makin tua makin nunjuk contoh-contoh yang tidak baik buat generasi muda, menjauh dari masjid, menjauh dari musola. Tidak tat pagak rumahnya sebelahan musola, ya rumahnya sebelahan dengan musola, tapi hatinya jauh dari musola, hatinya jauh dari masjid. Na'udzubillah, na'udzubillahi min zalik. Ingat bapak dan ibu yang saya hormati, hidup ini cuma sekali. Hidup didengar kata baginda Nabi, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau lah 60 ke atas, usia yang rawan. Pak jenazah apa? 25, Masya Allah. Tak berani lagi nanyanya malam itu. Masya Allah. Ya. Kapan lah 60 ke atas itu usia yang rawan. 60 menjelang 70. Itu usia yang rawan. Ibarat hari habis asar menjelang maghrib. Dari asar ke maghrib itu singkatnya Masya Allah. Ya.
Kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu kita, terlanjur malam datang, tidak baca berbuat apa-apa lagi kita. Jadi kalau lah habis asar menjelang maghrib, kalau ada lampu emergensi, cas lah. Kalau punya genset, belikanlah bensin. Minimal siapkan lilin di rumah kita. Ngapa? Kalau kaget terlanjur lampu pidem, kita tidak kati penerangan. Itulah wong yang lalai-lalai dengan waktu. Kita tidak tahu kematian ini kapan. Nggak? Apalagi zaman mak ini lagi. Lama tak terjima mana si anu. Oh lah lama tak gak gandos sudah jauh. Kena covid rupanya. Masya Allah. Jadi mari kita mengajak kepada kita semua, manfaatkan waktu kita dengan maksimal di penghujung Ramadan ini untuk melakukan hal yang terbaik, agar kita berharap kiranya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Sebab Ramadan datang pergi dalam hidup inilah tak terhitung lagi. Mulai kita dari akhir balik sampai hari ini sudah berapa puluh kali Ramadan ini datang pergi, datang pergi, datang pergi. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan? Ramadan tiap tahun yang ditawarkan itulah, nawarkan rahmat, nawarkan ampunan, nawarkan pembebasan dari neraka. Lah dapat apa belum? Nampaknya belum. Mengapa? Kebanyakan habis lebaran lebar pula beramal. Kalau bulan Ramadan, oh Masya Allah, ya, wong belum azan dia cogok bawa beduk, nunggu azan, Masya Allah, berjamaahnya rajin, baca Qurannya rajin, sedekahnya banyak, hadir di majlis taklim rajin. Selesai Ramadan, lebaran lebar pula beramal. Selesai wes bablas angin ini, tak dapat apa dah dapat apa-apa. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, dah kata perubahan. Sayur nangko campur kemiri, tua bangko tak sadar diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Ngaco dedek tadi, nyusu pula. Ya, nyusu. Punya anak lanang 3 ikut, tak cigan lagi. Daud, Leman, Teguh nama anak tadi. Mahambe kalau ada nama itu di sini ya, kebetulan mbak. Pagi-pagi Daud datang, Assalamualaikum mbak. Siapa kau? Aku Daud. Oh Teguh, aku Daud tadi. La ilaha illallah. Baklah makan loh. Belum. Nah ini celimpungan, ini laksan, ini bugo, ini nasi gemuk, ini pempek, ini kue lumpang, ini kue pagi. Laju logok juga loh. Masya Allah. Dapat aku balik uji Daud. Dengar lagi Leman pula. Assalamualaikum. Siapa kau? Aku Leman. Manulah Leman tak sini-sini gue. Ya Allah. Tak nyambung lagi. Wa na'udzubillahi min dzalik.